siang, Ya. Bu. Selamat siang, Dokter Anggi. Kali ini kita membahas sesuatu yang istimewa sebenarnya ya. Dan jarang loh seekor hewan mempunyai keistimewaan seperti kita manusia pada umumnya. Dan hewannya itu luar biasa juga. Orang pasti nggak akan nyangka bahwa ini adalah seekor kelinci, ya. Seekor kelinci yang kebetulan mempunyai seorang emak yang baik hati dan tidak sombong kan. Si Ciku, namanya Ciku ya. Namanya Ciku. Mempunyai kelebihan bisa melihat sesuatu yang di luar mungkin nalarnya kita atau kasat mata ya, yang kita nggak bisa lihat, tapi Ciku bisa melihat. Biasanya hewan kan tetap punya kelebihan yang diberikan Tuhan, sensitivitasnya ya mungkin lebih, tetapi ternyata Ciku lebih lagi gitu loh. Mungkin orang mengenalnya indigo ya. Nah, kita namain Ciku itu adalah Ciku sang indigo. Nah, awalnya itu seperti apa ya sampai akhirnya menghubungin saya untuk komunikasi dengan Ciku? Iya, itu dulu sebelum kejadian yang itu kan saya sudah pernah menghubungi Dokter Anggi dulu itu karena Ciku, dulu saya punya 2 kelinci, Cika sama Ciku. Kemudian Cika sudah pass away, akhirnya Ciku sendirian. Itu terus saya menghubungi Dokter Anggi. Terus kemudian setelah masa dari Cika tidak ada sampai kejadian itu sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Kemudian tiba-tiba Ciku ini kan biasa kalau malam dia tidurnya itu kadang di depan kamar saya gitu. Itu tiba-tiba dia tamping itu kelinci menghentakkan kedua kaki belakangnya sebagai tanda waspada gitu loh. Yeah. Nah itu sampai saya terbangun, terus lihat Ciku itu kenapa anak ini gitu. Dan kelihatan banget kalau dia itu waspada gitu. Melihat ke arah ruang tengah gitu. Sampai kelinci itu kan sebenarnya nggak bersuara ya, itu sampai mengeluarkan suara nguk gitu. Oh ya? Ya. Terus tiap malam itu juga sudah ada berapa bulan itu setiap tengah malam itu pasti naik ke kasur saya terus minta dilus-elus gitu. Kalau saya nggak elus-elus, saya ketiduran gitu langsung digigit. Sayanya yang digigit gitu. Jadi hampir dari tengah malam sampai mau subuh itu saya melekan buat ngelus-ngelus Ciku terus. Ya itu. Gitu. Akhirnya saya tanyakan ke Dokter Anggi. Ternyata setelah ditanyakan tuh ada sesuatu yang luar biasa sebenarnya yang dirasakan oleh Ciku ya. Dia menginginkan emaknya kalau tidur ya tidur aja, kalau nggak punya masalah ya bisa tidur. Tapi kalau memang kebetulan pada momen saat itu ya, mungkin momen saat itu memang Ciku merasakan sesuatu yang berbeda sehingga dia melakukan tamping dan waspada di satu tempat ya, satu sisi ya kalau nggak salah ya. Lalu satu sisi dan kayak orang, padahal kan dia mungil ya, kelinci itu kan mungil ya, paling segini kali ya. Itu tapi sok jagoan gitu loh, jadi guardian gitu ya di depan emaknya. Nah, emang ada beberapa hal yang mungkin ingin disampaikan ke emaknya, jangan tidur dulu karena ada sesuatu, entar aja tidurnya. Sebenarnya alih-alih elus-elus itu karena pingin emaknya itu matanya melek. Cuma kan emaknya ya arep ayat gitu ya, mau tidur namanya jam sampai pagi. Tapi setelah saya kasih tahu bahwa dia nggak boleh seperti itu, bahwa emaknya butuh waktu tidur, memang kebetulan mungkin punya masalah, ada sesuatu yang sedang dipikirkan, sehingga mungkin si Cikunya juga merasakan nggak cuma apa yang dipikirin sama emaknya, tetapi ada quote-unquote lain ya, quote-unquote lain yang membuat si Cikunya menjadi tamping atau waspada. Sebenarnya kalau tamping-tamping biasa kan ada bahaya sih sebenarnya wajar ya, itu alamiah lah. Iya. Itu ya. Tetapi ini kok pada posisi selalu siap siaga ya. Iya benar. Jadi ya apa ya? Ya nggak biasanya aja pada waktu itu. Tapi setelah dikomunikasikan dengan Dokter Anggi itu ya lumayan Cikunya mau mengerti perlahan-lahan. Nggak langsung sih, cuma perlahan-lahan gitu loh. Memang kan sesuatu kita kan anggap aja anak ya. Kadang kita walaupun hewan itu kan anak kita juga.
Jadi kalau kita mau memberikan nasihat nih, kamu nggak boleh ya tengah malam gigit-gigit atau bangunin kita, ya nggak bisa lah, karena memang kebetulan Ciku itu melihat sesuatu yang memang mungkin membahayakan emaknya. Setelah perlahan-lahan dikasih tahu, mungkin setelah emaknya juga istighfar atau ikhtiar, terus semangat bahwa memang nggak boleh tengah malam menggigit-gigit emaknya. Akhirnya dia bisa ngerti bahwa kalau dipikirnya kan sebenarnya mikirnya mau dilus-elus biasa ya, padahal sebenarnya bukan. Iya. Membahayakan emaknya. Ini adalah hebatnya seekor hewan dan kelinci pula. Kan biasanya mungkin di luar kelinci, tapi ini buat saya amazing sekali waktu saya komunikasi dengan beberapa kelinci yang bisa dengan menjadi guardian itu ya si Ciku gitu loh ya. Ada sih memang kelinci yang bisa jadi terapis gitu ya. Dia ada, tapi ada ternyata Ciku punya kelebihan yang di luar nalar kita sebenarnya. Nah, setelah itu kan dia berubah, melakukan perubahan yang memang nggak bisa sajek-sajek kayak anak kecil dikasih, atau kita aja manusia kalau dikasih tahu kan sesuatu yang jelek menjadi lebih baik misalnya gitu kan nggak langsung sajek-sajek ya, tapi ada butuh waktu gitu loh untuk berubah. Dan Ciku juga berubah sesuai dengan apa yang dia rasakan, karena dia harus menetralisir energi negatif yang mungkin dia lihat ya. Jadi dia pelan-pelan dan mengubah kebiasaan emaknya untuk tidur malam juga. Kalau nggak ada pikiran, tidur malam-malam. Bener nggak? Sekarang tidurnya gimana? Apa masih tengah malam juga? Iya, kalau dari saya sendiri kan punya insomnia. Jadi meskipun ditidurkan, dimeremkan dari jam 8, jam 9 gitu ya, pulasnya lewat tengah malam gitu. Tapi kalau yang dulu itu kan dari tengah malam sampai subuh itu Ciku minta elus-elus terus ya. Kalau sekarang sudah enggak, paling cuma sebentar gitu, habis itu udah turun. Terus paginya baru minta elus-elus lagi. Jadi prosesnya Ciku menetralisir atau mengganggu atau menjaga emaknya sudah mulai perlahan-lahan dia bisa menghandle ya. Jadi sehingga pada saat emaknya udah ngerti lah. Maknya udah insomnia, masa suruh sampai pagi nggak tidur ya, itu sudah ada perubahan besar. Nah sekarang yang mau saya tanya, gimana perasaan emak mempunyai seekor ya, kok seorang dulu ya saya ya gimana perasaan emak mempunyai seekor kelinci yang namanya Ciku itu indigo? Iya, surprise sih sebenarnya waktu tahu Cikunya itu indigo. Ya saya pikir kayak kelinci biasa gitu ya. Ya seneng aja kayak punya anak gitu kan. Tapi terus tahu kalau Cikunya indigo, terus kelihatan sekali kalau dia itu kayak memproteksi saya gitu loh. Saya sampai ini hewan kecil gitu ya. Kelihatannya lemah kan, termasuk hewan yang kalau hewan predator kayak kucing, anjing gitu kan memang badannya kokoh gitu ya. Kalau kelinci kan memang makanannya, sumber makanan sebenarnya, tapi kok dia jadi sangat memproteksi saya tuh, dan saya ternyuh, saya terharu sekali. Sebenarnya itu anugerah ya, kita sesuatu yang diberikan Tuhan, ternyata kita memelihara dengan tulus, dengan ikhlas, ternyata di luar prediksinya, di luar ya akal kita, ternyata kita mempunyai seekor hewan peliharaan kelinci pula, itu menjadi kelinci indigo. Emang sih pasti sudah kelihatan kalau dia punya kelebihan. Biasanya hewan apapun yang punya kelebihan pasti kita akan tahu gimana caranya dia memprotek. Cuma kalau kelinci kan mungil ya, kan mikir dia mau melindunginya gimana. Tetapi itulah kuasa Tuhan. Di luar nalar kita bahwa Tuhan memberikan hal lain, kekuatan yang kecil tetapi mungkin jelas-jelas melindungi kita dari hal-hal yang negatif. Gimana setelah saya ajak ngobrol sampai sekarang, perilaku apa yang kira-kira bisa diambil atau diperhatiin, apa lebih dari yang sebelumnya atau sama aja? Iya. Itu kalau kemarin yang saya lihat perbedaannya itu ya, setelah Ciku komunikasi dengan Dokter Anggi, itu kayak Ciku itu lebih bisa memahami omongan saya gitu loh, Dok. Saya juga bisa memperhatikan ini, kok kayaknya anak ini gampang dikandani, gampang dikasih tahu gitu loh.
Jadi lebih istilahnya bondingnya menjadi lebih erat ya. Iya benar-benar. Komunikasi hati ke hatinya antara owner emaknya dengan Ciku itu menjadi lebih lancar ya. Jadi masing-masing ya, tahulah ini si emaknya maunya apa, Cikunya maunya apa. Tapi kasih sayang emaknya juga melibatkan emosi Ciku. Saya harus protek emak saya nih. Apalagi saya kan tinggal sendirian karena Cika nggak ada gitu. Jadi otomatis dia proteknya akan menjadi lebih, sehingga mungkin emaknya nanti lebih memperhatikan aja sih sebenarnya. Mungkin kalau ada perubahan perilaku atau habitnya, mungkin bisa coba ditanya. Pasti dia ngerti, kalau secara verbal dia nanti akan menunjukkan. Karena kalau bondingnya sudah sinkron, kita akan tahu. Gitu. Terus ini Dok, saya pengen tahu, kalau ini kan Cikunya kan kayak apa ya, menetralkan emosi saya gitu ya? Ya betul. Nah, itu kira-kira kalau dari Cikunya sendiri ngefek nggak Dok? Mungkin apa kesehatannya apa gitu? Sebenarnya sih sedikit banyak pasti akan mempengaruhi kesehatan atau psikologisnya si Ciku. Karena Ciku itu akan menetralisir energi negatif seperti emosi, kecapean atau penyakit segala macam. Itu si Ciku akan kalau belum bisa rilis, Cikunya yang akan menerima yang negatif tadi. Tetapi kemarin itu saya sudah ajarin Ciku untuk merilis. Kalau dia mau bantu emaknya, ya kamu harus bisa rilis. Karena kalau enggak nanti dia yang sakit. Entar bingung nih, kok anakku sakit-sakit melulu gitu loh. Padahal sebenarnya kita nggak sadar bahwa pet kita lagi menetralisir kita. Jadi nggak apa-apa sebenarnya, nanti diomongin aja sama Cikunya. Ya, dikasih tahu secara verbal, Ciku boleh bantu emak, tapi Ciku harus sehat ya. Itu aja. Nanti sisanya. Dok. Kemarin itu saya bingung. Ini makanannya udah benar, minumnya udah benar. Semuanya sudah seperti normal biasa. Ini Ciku kok kayak, maaf ya, pupnya itu kok nggak bagus gitu loh. Ini kena apa gitu? Apa itu karena memang saya kemarin tuh kemarinnya ya emang agak emosi gitu. Apa karena itu ya Dok ya? Betul. Jadi dia berusaha untuk menetralisir. Jadi emosinya diambil sama Ciku. Nah, yang namanya hewan, atau nggak usah hewan deh, mungkin sesama manusia, apalagi ini kan namanya kelinci kan mungil. Ya, mungkin luas permukaan badannya kan lebih kecil ya. Sehingga pada saat dia menyerap energi negatif atau emosi emaknya, otomatis ada yang terganggu. Nah, mungkin dia merilisnya adalah dengan cara yang tadi. Jadi pupnya jadi lebih lembek, nggak seperti biasanya. Padahal makanan segala macam udah oke gitu. Nah, itu salah satu ciri khasnya. Setelah dia selesai merilis atau membuang emosi emaknya habis, emaknya juga sudah netralisir, pasti akan baik lagi. Itu berapa lama dia jadi pupnya jadi baik lagi? Itu ada 2 harian Dok. Tapi mungkin karena ya saya nggak sadar ya, jadi emosi saya kan masih nggak langsung hilang gitu loh Dok. Jadi mungkin setelah saya enakan, pupnya bagus lagi gitu. Itu clear ya, jadi jelas ya, karena emaknya emosi diserap sama Ciku, Cikunya jadi diare, emaknya sudah rilis, emaknya sudah tenang, ya dia sembuh juga. Itulah rezekinya emak. Punya anak Ciku yang indigo, bersyukur bahwa Tuhan mempertemukan emak dengan Ciku, sehingga mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang dari kita dibantu oleh pet kita, ya. Jadi mungkin nanti nextnya harus lebih disayang, ya, bisa lebih dimengerti. Dan oke, mungkin untuk mengakhirin sesi diskusi kita Ciku Sang Indigo, ada pesan-pesan buat teman-teman nggak bahwa memiliki hewan peliharaan yang indigo atau mempunyai kelebihan yang membantu ownernya? Nah, kalau dari saya itu, saya dari dulu itu punya pemahaman bahwa hewan peliharaan itu kehidupannya itu sangat bergantung 24 jam selama hidup mereka itu kepada pemiliknya. Jadi kalau misalkan apalagi kalau punya hewan yang spesial kayak gitu, mungkin kita harus lebih memahami mereka, terus maunya seperti apa, terus tanda-tandanya seperti apa gitu. Jadi ya kalau punya hewan peliharaan ya kita nggak bisa hanya sekedar ngasih makan,
apalagi kalau cuma sekedar dimasukkan ke kandang ya, tapi kita juga harus bermain dengan mereka, merhatiin mereka gitu. Jadi bondingnya itu, ikatan batin kita dengan hewan itu akan semakin kuat dan kita jadi bisa lebih paham dengan maunya hewan itu seperti apa. Itu aja sih. Jadi sebenarnya saya setuju sih. Kita itu hewan apapun ya, sebenarnya bergantung 24 jam. 24 jam bergantung sama owner. Yang owner tidak, coba kalau kita nggak gali ciku, mungkin kalau cikunya nggak gigit-gigit tengah malam, mungkin juga nggak ngeh ya, ini anak ini kenapa? Iya. Aneh gitu loh, aneh. Padahal sebenarnya mungkin yang aneh kita ownernya, bener nggak? Iya bener. Kasih tahu gitu loh, ada something wrong loh Mi, Ma, ada something wrong nih. Makanya dia selalu menatap di satu sisi. Makanya waktu itu saya nanya kan, dia kalau lagi camping atau lagi tengah malam tuh menatapnya kemana? Ternyata bener, kalau misalnya natapnya di semua tempat sih nggak apa-apa. Mungkin dia memang lagi pingin ngajak main gitu, ngajak main biasa. Tapi kalau ini kan ciku kan di luar yang ekspektasi kita ya, di luar pikiran yang kita nggak mikir ke sana, tapi ternyata ciku sudah mikir ke sana duluan gitu loh. Itulah, memang kita sebagai seorang owner hewan tidak selalu bisa mandiri, tapi kita yang bergantung sama kita 24 jam. Jadi kita harus mengasihi, nggak cuma sekedar ngasih makan, tapi kita juga ngasih tahu secara verbal nggak masalah. Saya yakin pasti mereka akan ngerti apa maunya kita, dan kita bisa mengerti maunya mereka. Karena memang ada bahasa-bahasa tertentu yang sebenarnya bisa dimengerti oleh hewan dan ownernya. Dan kita kalau memang ada yang tidak bisa mengerti, nah itulah kita mungkin dijembatani seperti praktisi animal communicator. Karena ada beberapa hal seperti saya ngasih tahu ciku, saya juga nggak bisa ngasih tahu ke emaknya, karena itu nanti ya, karena kan nggak ngerti ya, maksudnya bahasanya akan berbeda karena ada clue-clue tertentu yang saya biasanya ajarin ke beberapa hewan yang ya ada masalah atau ada case-case, apalagi kalau ciku itu adalah indigo, jadi cara penanganannya akan berbeda sebenarnya. Ya, itu sih sebenarnya. Jadi mungkin itu aja. Ini kenapa Bu? Jadi ini saya nggak tahu ya rahasianya antara Dokter Anggi sama ciku ini ya. Oh, rahasia dong. Rahasia dong. Itu rahasia saya sama ciku. Cuma saya yang sama ciku aja yang tahu. Ya, karena saya kalau saya nerangin pun juga akan susah sebenarnya. Karena ada beberapa saya nggak perlu ngomong sebenarnya dalam bahasa verbal, saya nggak bisa menerjemahin, tetapi ciku itu akan ngerti. Ciku akan ngerti. Jadi saya ngasih beberapa trik sama ciku, tapi mohon maaf saya nggak bisa menerangkan ya, karena kalau nerangin pun saya nggak tahu bahasa yang lebih gampang seperti apa, gitu loh. Karena jadi cuma ada beberapa pet yang bisa ngerti sebenarnya. Nanti kalau saya kasih tahu nanti bingung lagi. Jadi nanti neranginnya yang 1 jilid jadi 2 jilid nanti. Iya kan? Iya benar. Yang penting tetap ciku disayangin. Kita coba belajar dari ciku untuk meredam emosi yang ada, seperti yang tadi Mak bilang bahwa hewan peliharaan tidak sekedar hewan peliharaan, tetapi adalah bagian dari kehidupan kita yang harus disayangin selama 24 jam dan selamanya. Ya kan? Oke, mungkin bicara ini tentang ciku sang indigo sampai saat ini. Nanti kita bisa ngobrol lagi kalau ada perkembangan lebih lanjut dari ciku ya, Mak ya. Oke. Iya, baik Dok. Terima kasih ya, Mak ya, atas waktunya hari ini kita sharing-sharingnya. Sampai ketemu di sama-sama video yang akan datang.